Sebelum mulai tak absen dulu. Kira-kira siapa yang nggak masuk? Gimana Iin? Jadi lorong tidak. Kita doakan semoga adik lekas sembuh. Nah, kita sebelum mulai lagi, kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih, tepuk semangat. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang logik. Materinya tentang berpikir komputasional. Nomor 1 dibaca. Apakah ada yang tahu atau yang pernah menggunakan Google Map? Siapa yang pernah menggunakan Google Map? Siapa? Ada? Wih, saya. Pernah menggunakan Google Map? Iya. Dibuat apa? Belum apa? Siapa lagi? Google Map buat apa? Saya gitu nggak boleh gitu. Saya pernah Pak. Buat apa Google Map-nya? Hah? Nunjukin jalan. Yo, itu sih bener. Google Map itu nunjukin jalan. Sampean nggak tahu jalan. Misale sampean ada respon lewat ndi yo? Google-nya itu namanya Google Map. Yo, bukan Google tapi namanya kan ada petanya itu namanya Google Map. Terus yang kedua, apakah semuanya pernah menggunakan YouTube? Shopee? Tidak pernah. Mama tadi pernah. Ya. Oke, terus yang ketiga, apakah kalian semua bermain game di handphone? Nah, kalau kalian bermain game, itulah berurutan ya. Nah, kita hari ini akan belajar tentang. Ada yang penasaran belajar apa? Nah, di sini lah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah murid-murid nanti sampean mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional, dan yang kedua mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang berdiri semua dulu. Berdiri semua dulu. Berdiri semua dulu, saya tolong. Ayo, kalau Bu Yati ngomong berpasangan ya. Oh ya wes, aku berpasangan. Berarti ini yang laki-laki. Up and down. Sendirinya up and down. Oh berarti saya pasangan gini. Yang perempuan, laki-laki, yang laki-laki. Ayo. Sisil sama siapa? Aulia. Ayo. Ayo. Pasangan dulu. Itu bawa ke atas.
metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien dan logis ya. Ini bedanya seorang ilmuwan komputer membuat program. Jadi bisa dibilang atau diartikan berpikir komputasional diartikan sebagai kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang menyerupai pola pikir komputer. Nah, di sini ada 4 prinsip utama berpikir komputasional. Yang pertama ada namanya dekomposisi, yang kedua ada abstraksi, yang ketiga ada pengenalan pola, dan yang terakhir ada algoritma. Nah, yang dimaksud dekomposisi itu apa? Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya adalah agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Contohnya saat apa? Masalah besar ini adalah membuat nasi goreng. Cara masalah membuat nasi goreng itu ya apa? Dibuat urutannya, menyiapkan bahan. Bahannya nasi goreng itu apa? Nasi, bumbu, telur, terus apa mana? Sayur enggak? Sayur ya. Terus tadi menyiapkan bahan apa yang dilakukan? Menulis bumbu diiris gitu. Tidak diiris kan gak bisa. Maksudnya dijarno utuh. Sayur itu dijarno utuh kan dipotong dulu. Kemudian apa ya? Goreng telur. Habis itu nuang minyak. Terus ditumis bumbunya. Habis itu baru mencampur semua bahan dan memasaknya hingga matang dan jadi nasi padang. Nah, itu namanya dekomposisi. Diurutkan dari awal sampai akhir. Nah, kemudian selanjutnya ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa? Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contohnya, saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama, yaitu apa? Kalau sama dengan saat kita menggoreng telur, kan kita kalau menggoreng apapun kan kita nyalain kompor dulu, gitu ya. Habis itu nuang minyak, nanti minyaknya sampai panas, baru bumbunya dimasukkan, terus kita aduk sampai bumbunya jadi halus. Nah, menentukan itu pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng. Ada yang pernah masak mie goreng? Ada yang pernah masak cacai? Cacai itu sayur yang dikasih pentol sama sosis sama daging ayam atau daging sapi. Mie pernah. Yang ketiga ada yang namanya abstraksi. Abstraksi adalah prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh sehari-hari dibaca. Dimas, dibaca contoh sehari-hari. Yang lain diam. Saat mengendarai. Cara mengayuh. Terus habis itu apa lagi? Ayo, halo, mengayuh terus. Bersaing. Mengerem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail setiap gear atau zat membuat karya. Detail itu tidak jadi pada waktu kita sepedaan, belajar sepeda, kita nggak pakai
Kak, boleh. Yuk, setiap kelompok dibagi mentor gini. Nomor satu, nomor menjelaskan tidak mendengarkan. Oke, dari kelompok ini tadi jadi